Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera selalu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membandingkan dua kebun yang ditanam dan jarak yang rapat yang pertama, dan dibandingkan dengan kebun yang ditanam dengan jarak yang ideal. Bagaimana performa, bagaimana produksi yang dihasilkan? Mari simak video ini. Baiklah, saat ini saya sedang berada di kebun milik warga, di mana jarak tanam yang digunakan di sini sangat rapat sekali. Bapak Ibu bisa melihat bahwa jarak tanam diperkirakan sekitar 4 meter kali 5 meter di sini Bapak Ibu. Nah, saat itu petani yang bersangkutan belum memahami tentang jarak tanam yang ideal bagi perkebunan kelapa sawit. Nah, pada saat itu beliau berpikir bahwa dalam 1 hektar populasinya banyak, maka produksi yang akan dihasilkan pun akan banyak. Namun Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata dengan populasi yang terlalu rapat seperti ini, buahnya tidak maksimal. Bapak Ibu bisa melihat bahwa pelepahnya lurus-lurus ke atas, tegak lurus. Itu pertanda bahwa buahnya sangat minim di situ. Dan pencahayaan matahari sangat kurang, sehingga pokok kelapa sawit ini mengalami etiolasi atau kekurangan penyinaran. Nah, cahaya ini sangat berfungsi karena seberapa banyak pun pupuk yang kita taburkan di piringan kelapa sawit, kalau tidak dibarengi dengan cahaya matahari yang cukup, maka nutrisi-nutrisi tersebut tidak akan dimanfaatkan secara maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita lihat memang pelepahnya pun banyak tetapi tegak lurus, artinya saling menutupi dari satu pelepah ke pelepah lain, sehingga pencahayaan matahari menjadi minim sekali di sini. Dari segi buahnya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa buahnya sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat merugikan bagi petani kelapa sawit Indonesia. Nah, jadi kita akan bandingkan dengan kebun kelapa sawit yang ditanam dan jarak yang ideal. Bagaimana kira-kira produksi yang dihasilkan dari dua kebun yang berbeda tersebut. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, kita berada di kebun dengan populasi per hektarnya 143 pokok per hektar. Nah, jarak tanam yang kita pakai di sini adalah 9 meter dikali 7,8. Di mana 9 meter tersebut adalah jarak antar tanaman di dalam barisan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat pokok satu dan pokok yang lain, ya, itu jaraknya adalah 9 meter. Sedangkan 7,8 tadi adalah jarak antar barisan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat bahwa perkembangan buah yang ada di kebun ini, yang jarak tanamnya lebih jarang dibandingkan yang pertama kita lihat tadi, itu perkembangan tanamannya ataupun perkembangan buahnya luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat buahnya banyak. Kebetulan kita menggunakan varietas Sriwijaya di sini. Kita lihat bahwa daunnya juga tidak kuncup ke atas atau tidak tegak lurus. Ini pertanda bahwa buah di sini bisa berkembang secara maksimal, sehingga buah pelepahnya menjadi lentur ke samping. Oke, kita lihat di pokok berikutnya seperti apa kondisinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, bahwa jarak tanam ini sangat mempengaruhi produksi yang akan dihasilkan. Oke, kita lihat juga Bapak Ibu petani sawit, di pokok yang berikutnya juga pelepahnya terlihat lentur, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke samping, dia lentur. Artinya buah yang berkembang di sini tidak terhimpit oleh pelepah tersebut, sehingga buah bebas untuk memperbesar dirinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa jarak tanam ini sangat besar pengaruh terhadap produksi atau buah yang dihasilkan? Karena memang seperti dari tujuan pemancangan kelapa sawit, itu beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk mengatur ketersediaan cahaya matahari. Artinya bahwa pokok kelapa sawit ini membutuhkan cahaya sepanjang hari, artinya dari pagi sampai dan sore.
itu harus cukup cahaya mataharinya. Nah, Bapak bayangkan jika tanamannya rapat seperti tadi, tentu saja banyak daun-daun yang ternaungi atau terlindungi oleh daun yang lain. Sehingga ketersediaan matahari bagi tanaman tersebut tidak maksimal. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perkembangan buah yang ada di pokok yang jarak tanam rapat tadi. Nah, kita lihat di sini, buahnya cukup bagus. Kemudian yang kedua juga, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi terjadinya persaingan unsur hara. Artinya, seberapa banyak pupuk yang kita taburkan di sini, itu tidak tersaingi, tidak dimanfaatkan oleh pokok yang lain. Jadi, cukup di sini untuk lokasi atau luasan areal yang di covernya. Nah, jika cahaya matahari sudah cukup, maka proses fotosintesis akan berjalan maksimal. Nah, proses fotosintesis sendiri artinya adalah pengolahan makanan atau pengolahan nutrisi seperti pupuk dan bahan-bahan organik yang ada di tanah itu diolah di daun ini, di daun-daun sawit ini dengan bantuan cahaya matahari. Nah, jika cahaya matahari kurang, maka seberapa banyak pun pupuk yang kita taburkan, maka tidak akan optimal pemanfaatannya bagi perkembangan tanaman. Pupuk-pupuk yang sudah diolah di daun ini, Bapak Ibu, selanjutnya akan didistribusi ke seluruh batang atau seluruh bagian tanaman ini untuk dijadikan pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, pertumbuhan jumlah daun, dan yang tidak kalah pentingnya untuk pembentukan bunga serta pertambahan besar buah. Nah, makanya di areal yang jarak tanamnya normal atau standar, buahnya pasti akan maksimal. Buahnya akan banyak, bahkan bunganya pun akan tumbuh dengan banyak juga. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali kita lakukan pengaturan jarak tanam yang tepat. Nah, kita lihat buahnya masih saja banyak Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang pokok berikutnya? Kita lihat juga Bapak Ibu petani sawit. Ya, pokok yang sebelah sana juga Bapak Ibu bisa lihat agak dari kejauhan ada kuning-kuning buahnya. Itu tandanya buahnya besar-besar Bapak Ibu. Dan pelepahnya Bapak Ibu bisa lihat cukup bagus ya, artinya lentur. Yang pertanda buahnya bagus. Nah, buah yang itu juga sama Bapak Ibu, pokok yang ini. Ya, pokok yang ini juga buahnya bagus sekali. Ya. Inilah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, ini sangat penting dilakukan terutama saat kita melakukan penanaman, pemancangan. Jika salah kita melakukan pemancangan, terutama dari segi jaraknya, itu akan berakibat fatal seperti contoh di video awal tadi, bahwa tanaman yang memiliki jarak tanam terlalu rapat itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi Bapak Ibu petani. Oke Bapak Ibu, kita lihat masih mantap ya buahnya. Oke, kita lihat di pokok berikutnya lagi. Oke, kita lihat juga sama Bapak Ibu ya, kondisinya buahnya masih ada ya, masih banyak. Ya, kita lihat. Jadi di dalam kebun ini pun nampak terang Bapak Ibu, tidak gelap seperti tadi. Oke, kita lihat di pokok berikutnya juga. Kondisinya juga ya mirip-mirip gitu. Pelepahnya lentur. Ini pertanda memang buahnya bisa membesar, tidak terjepit. Buahnya membesar ya, tidak terjepit. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Buahnya sangat luar biasa. Ini kita tanam di tahun 2015 Bapak Ibu. Ya, ditanam di tahun 2015 lumayan. Buahnya lumayan bagus. Oke, kita lihat di pokok berikutnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu petani Indonesia, sama halnya ya.
Jadi sama halnya, buahnya juga banyak ya. Dan pokok yang berikutnya sana pun sama. Jadi memang jarak tanam sangat penting Bapak Ibu. Sekali lagi jarak tanam itu sangat penting dalam hal merencanakan pembangunan kebun kelapa sawit. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga petani kelapa sawit Indonesia semakin sejahtera,